Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada pembahasan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai reliability. Perkenalkan, nama saya Desna Fitria dari kelas Teknik Elektronika 2C, nomor induk mahasiswa 200101036. Keandalan atau reliability adalah probabilitas perancangan pada suatu komponen peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Keandalan ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi terus-menerus tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan. Tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem. Tujuan dari reliability adalah memberikan informasi sebagai bisnis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu sirkuit cadangan pada suatu sistem akan mengalami kerusakan sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Selanjutnya ada karakteristik reliabilitas atau reliability. Reliabilitas merupakan milik dari satu aset nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Jenis-jenis reliabilitas. Reliabilitas stabilitas menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabil, setiap kali unit diukur skornya harusnya sama atau hampir sama. Reliabilitas terwakili mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Selanjutnya ada reliabilitas seimbang, menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batas-batas operasional peralatan, pengumpulan data, dan atau pengamat-pengamat lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Ada jumlah butir soal, homogenitas soal tes, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, heterogenitas kelompok, motivasi individu, variabilitas skor.
Selanjutnya ada rumus, yaitu koefisien reliabilitas sama dengan banyaknya butir soal dibagi banyaknya butir soal dikurangi 1. Selanjutnya tutup kurung, selanjutnya kurung buka, variasi skor total dikurangi mu proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada butir soal ke I dikali proporsi banyaknya subjek yang menjawab salah pada butir ke I dibagi variasi skor total. Ancaman terhadap reliabilitas. Semua jenis instrumen tes atau non-tes tidak terlepas kesalahan. Hal ini berlaku untuk instrumen tes dalam ilmu ekstraka dan dalam ilmu psikologi dan pendidikan. Misalnya, dalam mengukur panjang dengan suatu penggaris, mungkin ada kesalahan sistem terhubung dengan di mana titik nol dicetak pada penggaris dan kesalahan acak terhubung dengan kemampuan mata dalam membaca tanda-tanda dan memperhitungkan tanda-tanda tersebut. Juga memungkinkan bahwa panjang objek dapat berubah dari waktu ke waktu dan pada lingkungan yang berbeda. Misalnya perubahan temperatur. Salah satu tujuan penilaian adalah untuk mengurangi kesalahan tersebut sehingga ke tingkatan yang sesuai dengan tujuan tes. Tes yang berisiko tinggi, seperti ujian untuk mendapatkan SIM, harus mempunyai kesalahan yang sangat kecil. Tes di kelas dapat mentolerir kesalahan yang lebih tinggi secara wajar. Kesalahan tersebut mudah dikoreksi sepanjang proses pengujian. Reliabilitas hanya mengacu pada derajat tingkat kesalahan yang tidak sistematis, yang disebut kesalahan acak. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.